Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan online. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan makalah mandiri sejarah dakwah Nusantara dengan judul Model-model pengembangan dakwah di era COVID-19. Perkenalkan, nama saya Andriani Lestari, mahasiswa KPI UMY 2019, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah, pendahuluan. Dunia sekarang ini tengah menghadapi musibah yang cukup parah, karena musibah ini bukan hanya dialami 1, 2, atau 3 negara, tapi dialami hampir seluruh dunia. Bukan hanya negara berkembang, negara maju pun mengalami imbas dari COVID-19. Baik itu secara sektor perekonomian terutama saja yang menjadi hal yang paling parah ya di sini, karena sangat anjloknya perekonomian baik itu di negara-negara maju ataupun di negara berkembang gitu. Ya begitulah kalau di COVID-19 ini sangat menjadi masa-masa sangat sulit untuk tahun-tahun ini seperti itu. Kalau gitu, bagaimana sih dakwah yang dilakukan di era COVID-19 ini? Karena kita di era pandemi yang sangat riskan, sangat bahaya gitu. Gimana sih dakwahnya di era pandemi ini? Kalau gitu, ayo kita lihat ke slide selanjutnya. Baiklah, tadi kita ada menyinggungkan dakwah yang digunakan saat pandemi. Jadi ini ada beberapa media yang digunain untuk dakwah pandemi. Yang pertama Facebook. Facebook ini salah satu media sosial yang digunain masyarakat untuk bertukar informasi dan segala macamnya. Seperti banyak banget yang bisa kita dapat di Facebook ya. Terus Facebook ini digunain untuk salah satu masjid itu untuk sebagai media dakwahnya. Tapi sebenarnya bukan di era pandemi aja, cuman ketika di era pandemi itu lebih digencarkan. Yang kedua, media massa. Media massa ini kayaknya yang paling penting ya menurut saya. Kenapa? Karena media massa ini tuh yang memberikan informasi kepada kita gimana caranya kita menjaga protokol kesehatan, himbauan tentang gejala-gejala penyakit COVID-19, dan tingkat penurunan dan naiknya jumlah korban COVID-19. Kayak gitu. Jadi media massa tuh memberikan motivasi juga melewati poster-poster kayak gitu, biar kita waspada boleh tapi jangan sampai memutuskan tali silaturahim gitu. Ya kita masih bisa bersilaturahim dengan media sosial kayak gitu, atau dengan banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Misalnya dengan video call dan segala macam gitu. Jadi media massa ini memberikan kita informasi ya. Yang ketiga, YouTube ini tuh biasanya kajian melewati live streaming kayak gitu, karena di COVID ini tidak bisa pakai offline, jadi kita pakai live streaming melalui YouTube gitu. Lebih digencarkan, lebih banyak menggunakan kajian lewat YouTube. Ya kalau kita nggak bisa live streaming tuh kita bisa lihat videonya yang udah diupload sama ustadz gitu, untuk supaya kita tuh walaupun COVID tapi kita tetap punya wawasan gitu, kita tetap luas wawasan kita kayak gitu. Jadi kita juga menghilangkan kayak stres gitu, karena bisa lihat video-video gitu yang bisa nambah ilmu. Yang keempat, kita pakai Zoom. Zoom ini tuh salah satu platform yang digunain biasanya untuk live streaming ya, untuk kajian-kajian juga menggunakan Zoom. Ya karena gampang, mudah, terus juga bisa untuk banyak hal gitu. Jadi kayak bisa untuk disambungin ke YouTube live streaming juga bisa gitu. Jadi Zoom ini tuh menjadi salah satu platform yang terkenal di pandemi ya, karena untuk membantu dakwahnya Islam tuh salah satunya dengan platform Zoom kayak gitu, dengan kajian-kajian online seperti itu. Adapun tantangan dalam dakwah online. 1.
Pertama, gangguan sinyal ya. Pasti itu gangguan sinyal tuh merupakan tantangan yang besar bagi kita karena nggak semua masyarakat di Indonesia itu mempunyai sinyal yang bagus kayak gitu. Jadi emang itu tantangan besar untuk dakwah online. Yang kedua, tidak semua masyarakat paham teknologi. Jadi kan kayak yang udah ibu-ibu, bapak-bapak tuh kadang nggak semuanya yang paham teknologi kayak gitu. Yang ketiga, kurang menariknya konten yang dibuat gitu. Jadi karena kontennya kurang dibuat, jadi konten kita tuh kalah sama konten yang cuma berisi hiburan aja tanpa ada konten yang berisi edukasi. Terus bisa ya konten-konten yang bermanfaat lah seperti itu. 3, paketan data yang terlalu boros. Jadi untuk di daerah-daerah tertentu tuh kayak kalau streaming YouTube itu tuh kayak menguas paketan yang terlalu banyak kayak gitu. Jadi mereka lebih memilih, mungkin kalau ada kajian offline mereka lebih memilih kajian offline kayak gitu. Tapi ada juga nih kemudahan. Jadi ada tantangan, terus ada juga kemudahan yang didapat dari dakwah online. 1, banyaknya pengguna media sosial. Jadi pengguna media sosial ini kan banyak banget ya. Itu dijadiin sebagai salah satu kita untuk berdakwah online karena mesti kan orang lihat media sosial, pasti kayak mereka setiap hari lihat media sosial gitu. Jadi itu salah satu cara untuk kita berdakwah melalui media sosial. Yang kedua, lebih fleksibel, jadi bisa dibuka kapan aja, waktunya nggak tentu tapi bisa dibuka kapan aja gitu. Misalnya kalau kita live streaming, kita bisa, misalnya nggak sempet live streaming jam 3 tapi kita nggak bisa lihat live streaming jam 3, kita bisa lihat abis maghrib kayak gitu. Jadi emang lebih fleksibel. Kalau kajian offline kan kita emang kalau waktunya jam segitu ya udah jam segitu, kalau nggak datang ya udah nggak ketinggalan gitu. 3, memanfaatkan teknologi yang sudah ada gitu. Ya kita harus memanfaatin dong teknologi yang ada karena sayang kalau teknologi nggak dimanfaatin, kita ketinggalan jauh sama teknologi kayak gitu. Negara maju tuh udah sampai mana, kita masih di situ aja, stuck diam aja tanpa ada perubahan teknologi yang berarti gitu. Karena pada sekarang tuh emang karena apalagi di COVID kayak gini, kita tuh emang sangat-sangat mengandalkan teknologi gitu. Apa-apa sekarang serba online, semuanya online gitu. Jadi emang teknologi itu adalah salah satu hal yang penting saat COVID-19 kayak gini. Ada sedikit pesan dari penulis, zaman itu diikuti tapi jangan terbawa arusnya. Ya kita boleh ikutin zaman, tapi jangan sampai kita malah terbawa arusnya. Maksudnya ya kita ngikutin tapi terlalu malah kita melupakan yang harusnya nggak kita lupakan kayak gitu, malah terbawa zaman yang akhirnya malah bikin kita jadi terbodoh oleh teknologi itu sendiri. Yang kedua, perbedaan itu bukan menghancurkan, tapi perbedaanlah yang menjadikan kita lengkap gitu. Jangan takut berbeda karena perbeda itu yang menjadikan kita lengkap. Adapun kesimpulan untuk penjelasan saya ini, pantang menyerah dalam berdakwah, terus berinovasi. Jangan pernah takut selagi hal yang kita lakukan adalah benar. Pasti Allah akan membantu dengan caranya. Kita nggak pernah takut untuk berinovasi kalau kita tuh yang kita lakukan tuh baik dan itu tuh untuk jalan dakwah. Jadi jangan pernah takut gitu. Yang pasti tetap semangat, tetap berinovasi, terus pantang menyerah, buat selalu apa yang kita lakukan adalah menjadi ladang dakwah kita. Kalau nggak kita, siapa lagi gitu. Sebagai generasi muda, kita tuh harus pantang menyerah gitu dan selalu berinovasi untuk dakwahnya yang akan datang gitu. Gunain teknologi untuk dakwah, jangan gunain teknologi untuk hanyut dalam arusnya. Sekian dari saya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.